warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Meliawati, NIM 392. Yang pertama, pejabat penagihan pajak. Pengertian pejabat penagihan pajak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Penerbitan SPSS, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, disederhanakan dengan sebutan Undang-Undang PPSP, memberikan kewenangan kepada Menteri menunjuk pejabat untuk melakukan penagihan pajak pusat. Menteri yang diberikan kewenangan untuk menunjuk pejabat yaitu Menteri Keuangan. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak pusat yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Untuk pajak daerah, kewenangan menunjuk pejabat untuk menagih pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Yang kedua, jurusita pajak dan tindak pencegahan. Pengertian jurusita pajak sesuai dengan Undang PPSP adalah pelaksanaan penagihan pajak yang mencangkup penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh jurusita sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562 MK 02.000 tentang syarat-syarat tata cara pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak, antara lain berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang setingkat dengan itu, berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda atau golongan 2, yang ketiga lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak, yang keempat jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian. Seorang jurusita pajak diberhentikan sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan. Yang dimaksud jurusita pajak diberhentikan di sini apabila yang pertama meninggal dunia, yang kedua pensiun, yang ketiga karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, yang keempat lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. Penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPSP adalah pelaksanaan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan mencegah, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut diawali dengan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak dimaksud dilakukan karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo membayar tidak melunasi utang pajaknya. Surat yang disampaikan kepada penanggung pajak dapat berupa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat yang diterbitkan pejabat sebagai penagihan pajak tersebut pelaksanaannya terjadwal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran oleh pejabat setelah 7 hari atau sejak jatuh tempo pembayaran. Surat teguran itu tidak diterbitkan jika penanggungan pajak mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Yang kedua, menerbitkan surat paksa apabila jumlah utang pajak yang masuk harus dibayar tetap tidak dilunasi setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat negara menerbitkan surat paksa. Yang ketiga, menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan SPMP bila hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusita Putri Erviana, NIM 124-021-83408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Wajib pajak orang pribadi yaitu 1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan. 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak bila penanggung pajak yang bertanggung jawab tidak dijumpai. 3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. 4. Para ahli waris bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Sedangkan wajib pajak badan yaitu kepada 1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan. 2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan bila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pegawai tetap. Pegawai tetap yaitu pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, dan lain-lain. 3. Wajib pajak pilot, yaitu surat paksa diberitahukan kepada kurator dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan uang dibebani untuk melakukan pemberitahuan atau likuiditas. 4. Wajib pajak menunjuk seorang saudara, maka surat kuasa diberitahukan kepada kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. 5. Pemerintah daerah setempat apabila pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak orang pribadi dan penanggung pajak badan tidak dapat dilaksanakan. 6. Dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Yang selanjutnya yaitu surat penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 6 Undang-Undang PPSP menyatakan bahwa jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang dilakukan sebelum penerbitan surat paksa. Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilakukan sebelum publikasi surat paksa. Pejabat menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu. 2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang diawasi dalam rangka atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan badan usahanya, memekarkan atau memindahtangankan usahanya yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan pembubaran. 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. 5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Yang selanjutnya yaitu penyitaan dan lelang. Penyitaan. Pengertian penyitaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam terhubung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, dijelaskan prosedur pelaksanaan penyitaan dilakukan sebagai berikut. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa. Penduduk Indonesia dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu pengertian lelang. Lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 KMK 1/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan barang lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Yang ketiga, prosedur lelang. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27, penjual akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk menerima jadwal pelaksanaan lelang. Yang kedua, dalam hal lelang eksekusi, panitia urusan piutang negara, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL. Permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal lelang eksekusi, benda sitaan pasal 45 KUHAP berupa ikan hasil tindak pidana perikanan. Surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan terlebih dahulu oleh penjual kepada Kepala KPKNL melalui faksimili atau surat elektronik. Yang terakhir, surat permohonan dan dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada Kepala KPKNL pada saat pelaksanaan lelang. Pencegahan dan penyanderaan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pencegahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Mengenai pencegahan diatur dalam pasal 29 sampai pasal 32 dengan bunyi pasal 29 sebagai berikut. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya untuk melunasi utang pajak. Demikian juga dalam rangka upaya penagihan pajak yaitu berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan pada tempat-tempat tertentu. Mengenai penyanderaan diatur dalam pasal 33 sampai pasal 36 dengan bunyi pasal 33 ayat 1 sebagai berikut. Penyanderaan hanya dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Hak mendahului. Negara dalam melatih piutang pajak kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang
KUP mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum, sedangkan pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Kedudukan hak mendahului untuk kepentingan utang pajak yaitu melebihi segala hak mendahului lainnya selanjutnya. Yang selanjutnya hal itu dikecualikan terhadap yang pertama, biaya perkara hanya disebabkan oleh suatu penghukum untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud. Yang ketiga, barang perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan penjualan kembali disebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.